على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sail, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, tokoh-tokoh masyarakat Riau yang berkumpul. Rasanya selama saya ceramah malam ini paling banyak tokoh-tokoh berkumpul di Masjid Nurul Huda, sampai tak bisa disebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak masjid-masjid sekarang tidak mau buat halal bihalal, karena halal bihalal itu tidak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Maka halal bihalal itu hukumnya bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti dolalah. Kalau sudah dolalah berarti masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi kaedahnya sedikit saja, asal tidak dibuat Nabi neraka. Orang mengaji berpuluh tahun, dia pakai 5 jari, asal tidak dibuat Nabi neraka. Halal bihalal tak ada. Pergilah Bapak Ibu ke Makkah, mana ada halal bihalal? Beli tasbih halal, halal. Khamsariah. Cerita halal bihalal ini dari mana datangnya? Jadi dulu kita menghadapi Belanda, bersatu semuanya, multi etnis, multi suku, multi agama, bersatu melawan Belanda. Tapi setelah Belanda cabut keluar dari negeri ini, sesama kita pula berkelahi. Dulu yang dihadapi Belanda, matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Setelah Belanda itu pergi, kita menghadapi Belanda hitam, lebih parah dari kita lagi. Oleh sebab itu Presiden Insinyur Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, perdamaian. Orang-orang yang berkonflik ini bagaimana supaya bersatu lagi seperti dulu. Maka dia minta pendapat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, ya, saya mau buat acara perdamaian nasional. Kira-kira apa namanya? Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, acaranya ya silaturahim. Kata Presiden Soekarno, Bapak Ibu tahu Presiden ini kan orangnya suka sesuatu yang baru. Kalau kata silaturahim itu kan umum sudah, populer, semua orang tahu silaturahim, anak kecil pun tahu. Saya maunya istilah yang baru Kiai, tak pernah didengar orang, tak pernah disebut orang. Berpikirlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, berkelahi itu haram, bermusuhan itu haram, diam-diaman itu haram. Maka pindah dari yang haram ke yang halal. Oh, saya dapat ide Pak Presiden. Kalau gitu kita buat ini istilah belum ada dipakai orang di dunia maupun di akhirat. Apa istilahnya? Halal bihalal. Makanya halal bihalal itu memang bahasa Arab, tapi orang Arab pun bingung mendengar. Itulah pertama kali dibuat halal bihalal. Jadi jangan terjebak pada nama. Yang dilihat itu adalah substansi makna, isi halal bihalal, casingnya halal bihalal. Isinya itu apa? Isinya tak banyak, 3 saja. Minta maaf, beri maaf, silaturahim. Itu isinya. Makanya malam ini dikemas besar balik di pintu gerbang. Halal bihalal. Nama saya ada atau tidak sih? Halal bihalal. Isi halal bihalal itu yang penting. Saya kalau tak dibuat acara malam ini, tak berjumpa dengan bapak-bapak sekalian.
Sudah 8 hari Syawal masuk malam ke-9, saya belum datang ke rumah Pak Fulan, saya belum datang ke rumah Pak An, saya belum datang. Maka malam ini berjumpa di tempat yang paling baik, masjid, mendengarkan firman yang paling mulia, ayat-ayat Al-Quran. Sampai saya bingung tadi. Imam Dr. Haji Maghfirah. Setelah itu datang pula Ustaz Zamri. Ini pasti salah jadwal. Dan oleh salah jadwal Ustaz. Rupanya memang qorinya 2 malam. Masya Allah. Berjumpa malam ini. Sampai suaranya itu juara internasional. Di Maroko, di Iran. Andai dikumpulkan qori-qori di dunia ini, mereka inilah juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga mereka. Bayangkan Bapak itu, kumpul malam ini semua. Mendengarkan tempat yang paling baik, kata-kata paling baik bersama orang-orang baik. Substansi makna itu yang direnungkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Pas 3-nya kita lakukan. Berkumpul di rumah Allah, sudah membaca ayat-ayat Allah, sudah mengkaji isinya. Tak keluar dari 3. Maka turun 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang. Haffat bihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Naiklah malaikat hafazah yang menjaga malam ini setelah sholat subuh besok. Hai malaikat, ya, apa kerja jamaah Nurul Huda malam tadi? Mereka berkumpul di rumahmu ya Allah. Mereka membaca kitab sucimu ya Allah. Mereka mengkaji isinya ya Allah. Mereka menyambung silaturahim. Maka itu dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu, insyaAllah. Amin ya Allah. Tapi tak semua malam ini sanggup duduk di masjid. Sebagian malaikat yang lain ditanya oleh Allah, apa kerja hambaku malam tadi? Mereka duduk khusyuk ya Allah. Di mana? Di depan Panasonic. Apa yang ditengoknya? Utaran. Tak semua dibanggakan Allah. Maka itulah yang paling diinginkan orang beriman. Karena dulu malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang, saling membunuh. Tapi kata Allah, tengok, mereka berkumpul di rumah, membaca ayat-ayat suciku, mendengarkannya dengan khusyuk dan ta'zim, dan mereka berzikir dengan aku. Mereka mengkajinya. Tak nampak mana orang kaya, mana orang miskin, mana penguasa, mana rakyat jelata. Semuanya duduk di atas muka bumi Allah, di atas masjid rumah Allah paling mulia. Maka itulah isi daripada halal bihalal. Jadi kalau ada besok malam di masjid lain, di musola, datang. Di kantor siang jam 10 pagi kadang dibuat, datang. Karena isi dari halal bihalal itu tak keluar dari minta maaf, kasih maaf, sambung silaturahim. 3 ini akan saya bahas. Pertama, minta maaf. Ada orang tak mau minta maaf. Pas ditanya, kamu sudah minta maaf? Saya tak mau minta maaf. Kenapa? Tunjukkan mana ayat Quran saya sudah baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tak ada ayat minta maaf. Orang zaman dulu kalau tak mau aja. Zaman sekarang sudah tak mau berdalil. Sudah payah orang sekarang. Mana ayatnya? Mana ayat nyuruh minta maaf? Yang bertanya bahlul, yang ditanya jahil. Sempurnalah jahil bin bahlul. Mana ada ayat?
Kalau begitu nanti Bapak menghadapi manusianya, jawabannya balik. Jangan jawab, balik tanya. Pakai logika musyakalah namanya. Menggunakan logika terbalik. Kamu tadi tanya mana ayatnya? Ya. Kamu tadi sholat isya. Betul, 4 rakaat. Ya. Pakai tasyahud awal. Tak salah lagi. Mana ayat Quran menyebut sholat isya 4 rakaat pakai tasyahud awal? 2 jahar, 2 sir. Mana ayatnya? Tak ada. Kalau begitu tak usah sholat isya. Mana ada? Dia pakai ayat untuk membantah dirinya sendiri. Maka dalam Quran itu, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan isinya itu hadis. Darul hadis, tempat saya kuliah. Darul artinya rumah, hadis, rumah hadis, tempat belajar hadis. Hadis tak bisa dipisahkan dari Quran. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana tumakninah, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana tasyahud awal, tasyahud akhir, bagaimana duduk iftirash, duduk tawarruk. Tak ada dalam Quran. Bukan berarti Quran tak sempurna. Quran secara global, detail penjelasannya ada dalam hadis. Jangan pisahkan Quran dengan hadis. Ini bukan baru, sudah ada kelompok ingkar hadis. Dia tak mau pakai hadis. Maka orang yang ingkar hadis dijamin dia tak akan sholat. Karena dalam Quran tak ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu hadis yang menjelaskannya secara detail. Ini datang dari pemikiran-pemikiran yang disebarkan lewat internet. Orang yang tak mengaji, tidak berguru kepada orang yang layak diakui keilmuannya, inilah mengaji sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri. Ke masjid tak mau, gurunya di kamar, namanya Kiai Haji Google.com. Bertanya tak mau, mengaku paling hebat. Makanya Masjid Nurul Huda dibuatkan pengajian. Saya pula diminta Pak Ketua tadi, kalau tak bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali pun boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang minta maaf ini hadisnya sahih. Bahkan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dapat memastikan harinya. Nabi minta maaf itu hari Rabu. Naik dia ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. 1, 2, 3. Pas di atas tangga ketiga, apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk waktu aku mau mencambuk kuda, lalu ujung cambuk itu kena ke pundaknya, dia bersembunyi di balik kuda, aku tak tahu dia berada di sana dan dia sakit hati. Hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Tak ada sahabat yang menengok Nabi, semuanya menunduk sedih. Itu beda sahabat Nabi sama sahabat kita. Sahabat Nabi kalau menunduk dia sedih. Sahabat kita kalau menunduk dia mengantuk. Maka kalau nampak saya nanti ada menunduk agak 3 orang, saya tutup ceramah. Hadza zahri, ini pundakku, cambuklah. Sahabat tak ada yang menjawab. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, sakit hatinya karena cakapku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya terdiam. Yang ketiga kata Nabi, man kana lahu dain, siapa yang pernah kupinjam duitnya. Waktu cerita duit tegak sahabat. Ini menunjukkan kalau bahu bisa dimaafkan, kalau hati bisa dimaafkan. Tapi kalau udah duit payah, tegak dia. Apa kata dia? Inna laka alayya salasa darahim. Engkau punya hutang 3 dirham. Duit zaman Nabi cuma 2. Duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Sekeping duit zaman Nabi itu sama dengan 2,5 juta. Makanya tak ada orang bayar zakat fitrah pakai duit, karena sekeping 2,5 juta. Bayar ke beras. Inna laka alayya salasa darahim. Engkau punya hutang 3 dirham. Langsung saat itu juga Nabi bayar cash
Nama sahabat yang duduk di sebelahnya Fadl ibnu Abbas, saudara kandung Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Idfa ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi tak mau mati dalam keadaan ada sangkutan. Maka kalau bapak ibu belum minta maaf sampai malam ini, minta maaflah. Tertutup hati tak mau minta maaf, aku sombong. Siapa kita? Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, dijamin tak tersentuh api neraka, tetap takut kalau sudah terkait hukum sesama manusia. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan taubat nasuha. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu istighfar insyaallah. Tapi dosa kepada manusia tak bisa. Meratap di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, ampunkan dosaku kepada si fulan ya Allah. Tak bisa. Makanya Ustaz sudah minta maaf. Saya minta maaf tidak nunggu Idul Fitri. Setiap di ujung ceramah pasti saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Jika ada silap dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Belum lagi. Baru contoh aja. Jadi kalau minta maaf itu segera. Saya sehari-hari mengajar di kampus UIN Suska Panam. Satu semester 8 lokal. Satu lokal 30 orang. 30 kali 8 240. Kalau saya tak minta maaf kepada mereka, berarti semester ini 240 orang harus saya cari di akhirat. Kalau saya mengajar 5 tahun, 240 kali 5 tahun 10 semester, 2.400 orang harus saya cari di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di padang panjang aja payah jumpa, lagi padang mahsyar. Maka setiap pertemuan ke-16, adik-adik mahasiswa sekalian, ini pertemuan kita yang terakhir, UAS, ujian akhir semester. Kalau ada silap salah saya kepada kalian, saya mohon maaf. Mau kalian maafkan saya? Mau Pak, kata mereka. Disangkanya saya minta maaf, nilai A semua. Saya minta maaf. Adapun silap salah kalian sudah lama saya maafkan, tapi yang tak betul tetap juga mesti diluruskan. Maka di dunia ini tidak ada cara lain selain minta maaf. 30 malam tarawih di Masjid Agung, di Masjid Raya. Selesai dosa kita sama orang? Tidak. Pergi umrah 2 kali ke Makkah. Selesai silap kita dengan orang? Tak bisa. Maka mesti dimintakan maafnya. Bapak Ibu yang sudah minta maaf, alhamdulillah. Yang belum minta maaf, malam ini kita merendahkan hati meminta maaf kepada orang. Saya sudah minta maaf Pak Ustaz. Datang saya ke rumahnya, saya ucapkan salam 3 kali. Apa yang terjadi? Anjing herdernya keluar. Saya ketuk pintunya, bukan kue toples yang keluar, tutup panci melayang. Itu tak ada hubungan. Yang penting kita sudah minta. Masalah dia mau kasih maaf, tak kasih maaf, itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Maafkan kesalahan saya. Apa perlu disebutkan detail Pak Ustaz? Tak perlu. Apalagi kalau disebutkan makin naik setan dia. Kumat marahnya. Yang terkait dengan masalah aib, cacat. Tapi kalau masalah hutang piutang, itu mesti dibayar lunas. Kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum, tak perlu. Saya menyampaikan tausiah berangkat haji. Melelehlah air mata jamaah. Kenapa Bapak menangis? Ada yang tak termaafkan silap saya waktu SMP dulu Pak Ustaz. Lama itu sudah. Iya, apa salahnya? Dulu waktu sekolah Pak Ustaz, makan bakwan 3 bayar 1. Carilah di mana tempatnya. Dicarilah tempat jualan. Tak ada lagi Pak Ustaz. Sudah berubah jadi ruko semua. Ahli warisnya tak ada. Tak ada Pak Ustaz. Gimana cara membayarnya? Hitunglah berapa hutang-hutang itu. Kalkulasikan menurut harga emas. Karena yang paling stabil itu harga emas. Sekarang harga emas 1 gram 500.000. Kalkulasikanlah berapa harga emas tahun itu.
bayarlah, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Umat yang dulu termakan duitnya, serahkan ke umat yang ada ini. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Setelah itu barulah istighfar. Jadi istighfar tak bisa menghapus dosa kepada manusia, tak bisa. Istighfar menghapus silap salah kepada Allah. Betul, tak salah. Istighfar, salat sunat taubat, mandi taubat, minta ampun kepada Allah. Betul, tak salah. Tapi dosa kepada manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia minta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang mengatakan, Pak Ustaz, menahan makan sanggup saya 30 hari 30 malam, menahan minum sanggup, menahan kantuk 10 malam iktikaf di Masjid An-Nur. Tapi untuk minta maaf, melawan emosi, melawan keangkuhan, kesombongan, inilah yang berat ini. Ini ujian. Jangan kata ujian itu sakit. Banyak orang sakit ingat sama Allah. Jadi orang ini banyak salah paham. Dia bilang kalau sakit ini ujian. Sehat itulah ujian. Buktinya di rumah sakit banyak orang sakit tapi dia ingat sama Allah. Waktu sakit dia berzikir, subhanallah, subhanallah. Tengoklah di rumah sakit. Waktu sehat baru dia lupa. Sehat itulah ujian. Ujian terberat adalah ujian melawan kesombongan, keangkuhan, tak mau minta maaf. Siapa orang yang tak mau minta maaf? Fir'aun menyangka diri besar. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Bagaimana kesudahan Fir'aun? Mati. Qarun, aku. Apa yang terjadi dengan Qarun? Bapak Ibu pergi ke Mesir, nanti di bawah jalan-jalan Buhairah Qarun, danau Qarun. Tempat tenggelamnya Qarun sudah berubah menjadi danau. Mati, berakhir. Maka orang sombong mati, orang rendah hati mati, Musa yang baik meninggal, Qarun Fir'aun yang sombong mati. Semuanya menghadap kepada Allah. Saya dikirim gambar papan catur, ada king, ada queen, ada pion. Di bawah ada tulisan, ketika permainan selesai, raja dan pion masuk ke kotak yang sama. Permainan belum selesai, nampak mana raja, mana pasukan. Tapi kalau permainan sudah selesai, game is over, semua masuk dalam kotak yang sama. Minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keangkuhan apa yang kita pertahankan? Memangnya bisa solat kita menolong kita di hadapan Allah? Bisa rupanya puasa kita 30 hari itu menolong kita? Inilah yang disebut Nabi ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang menghadap Allah, solatnya banyak. Solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat sunat mutlak, qabliyah, ba'diyah, solat sunat hajat, solat sunat tasbih. 10 solat dibawa menghadap Allah. Wasiyamin, puasa Asyura 9, 10, 11. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Puasa Arafah tanggal 9. Puasa qadha, puasa Ayyamul 6 hari, Sittah min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Banyak. Puasa Nabi Daud 15 hari sebulan. Puasa Senin Kamis 8 hari. Tak bisa menolong di hadapan Allah. Apa sebab? Qad syatama haza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan. Wa daraba haza, menempeleng si fulan. Wa akala mala haza, wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Semua orang yang kita aniaya akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk. Begitu disebutkan dalam hadisnya. Ini kiasan. Tak semua kita bertanduk. Ada yang lemah. Tapi ingat, kuli penggali parit, jam 7 pagi kita lewat, dia sudah menggali. Jam 7 malam kita pulang, dia tetap juga menggali. Berapa dia dapatkan?
50.000. Dianiaya sama mandor, dimakan oleh penguasa. Dapat dia menuntut, tak bisa, dia tak ada kuasa. Tapi ada yang maha adil, yang selalu disebut Al-Adlu, maha adil, Al-Latif, yang maha lembut, Al-Khabir, yang maha mengetahui. Dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, disitulah letak iman. Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Malaikat yang mencatat ghaib, kiraman katibin ghaib, surga neraka ghaib. Allah maha baik. Berapa lama kita nikmati harta haram itu? Paling 63 tahun kalau sampai. Dulu betul orang umurnya mati berapa? 70, 80. Zaman sekarang tak sempat dinikmati duit haram itu. Si Anu meninggal kenapa? Kecelakaan Pak Ustaz. Si Anu meninggal kenapa? Mati diterkam harimau. Dulu orang begitu, zaman sekarang enggak. Si Anu meninggal kenapa? Habis acara akikah makan kambing berkunang-kunang mati. Si Anu makan apa? Banyak makan cola, gula, diabetes mellitus mati. Dulu kita di mana-mana minum teh manis, kopi, susu. Sekarang mana ada air putih? Bukan menyindir dah. Saya demi Allah tak pandai sindir. Wallahi tallahi billahi, bersumpah saya ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya kalau mau saya minta langsung. Pak Marjan dekat baik sama saya minta langsung. Pak Ustaz, bisa Ustaz sindirkan nanti masalah orang yang sudah berwakaf minta lagi? Saya tak mau. Mana orangnya dudukkan depan saya. Untuk apa saya bacakan hadisnya? Kal'aidu ila ghibatihi kal'aid alladhi yahudu ila qayyihi. Orang yang sudah memberikan wakaf diminta lagi, sama seperti anjing yang menjilat ludahnya kembali. Berapi-api kita sampaikan. Rupanya yang mau disindir tak datang. Apa gunanya? Oleh sebab itu saya langsung saja, jangan Bapak Ibu sangka Ustaz itu mau minta teh botol. Nah, saya mau menjelaskan bahwa umur yang pendek tak sempat menikmati barang haram itu di dunia tak dapat, di akhirat habis. Ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya dipindahkan kepada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diambil transfer ke orang yang dia zolimi. Faniyat hasanatuhu, habis amal yang setinggi bukit Uhud, habis. Lalu bagaimana? Sementara yang menuntut masih panjang, antrian masih ramai. Ukhizat khatayahum, diambil dosa mereka. Turihat ilaih, dicampakkan ke dia. Diambil dosa orang yang dia zalimi dulu, dicampakkan ke dia. Kata-kata kalimatnya memang campak. Torah ayat torah itu artinya mencampakkan, melemparkan, membuang dengan kasar. Summa turihat binar, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena makan riba, masuk neraka karena tidak minta maaf. Jadi orang yang tak minta maaf itu bisa jadi dia jahil, tak tahu. Yang tak tahu dikasih tahu. Yang paling parah itu orang yang tak mau tahu. Nah, ini yang paling payah. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, orang tua, anak kemanakan, nenek, mama keras hatinya, tak mau minta maaf, nah, putarkanlah rekaman ini. Ini kamera ini hidup kan? Karena ada juga kadang acara pas ditanya hidup, enggak apa gaya-gaya. Putarkan nanti. Kadang orang tua kan segan mau menceramahi anak kemanakan, takut saya tersinggung Pak Ustaz. Nah, putarkan aja itu, bukakan www.youtube.com Somad maaf, keluar nanti video, tunjukkan saja. Dia marah sama saya, ya tak apa-apa. Disumpah serapahnya saya, tak apa-apa. Saya pun tak kenal sama dia. Yang penting apa yang mau kita sampaikan, sampailah sudah. Yang mau mengaji ke masjid, alhamdulillah. Yang tak mau ke masjid, kita manfaatkan multimedia IT
informasi teknologi ini sebagai sarana dakwah dalam bentuk tulisan www.somatmorocco.blogspot.com, dalam bentuk ceramah. Banyak jamaah kita menguploadkannya, dipotong pertanyaan-pertanyaan per menit. Ini semua pakai dapat ibu gunakan, download gratis, 5 menit dapat. Saya sudah setengah jam kok tak dapat Pak Ustaz, paket habis. Isilah. Ini semua adalah sarana dakwah. Jadi sebetulnya makin canggih teknologi ini, kata orang ini sarana masuk neraka semua nih Pak Ustaz. Dia bisa menjadi neraka, tapi dia bisa juga menjadi jalan menuju surga. Betul kata hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapat ilmu dia di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkannya lah jalan menuju surga. Apakah yang ceramah itu lebih mulia daripada yang mendengar ceramah? Dalam hadis dikatakan yang dapat pahala jihad itu yang belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia mendapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jam berapa Bapak Ibu pulang? Sampai begitulah pahala jihad. Tapi jangan pulang balik dari sini singgah ke warung kopi lama-lama. Kenapa tak pulang-pulang Pak? Jihad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz sudah minta maaf, saya berusaha minta maaf. Pagi semalam ke kampus. Pertama saya masuk ke ruang dosen. Maaf lahir batin, maaf lahir batin. Mau yang tua, mau yang muda, salami semua. Maaf lahir batin, maaf lahir batin. Pegawai-pegawai yang ada di situ, maaf lahir batin. Banyak silap saya selama ini. Jumpa mahasiswa depan tuh, maaf lahir batin. Tapi setan selalu melarang. Apa kata setan? Hai Abdul Somad, masa engkau menyalami mereka? Kau kan LCMA, kau kan 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Maka dilawan dia. Kalau cuma lama di Arab, untul bilang, kitalah yang melawan nih. Kenapa kau salami mereka? Kau kan Ustadz kondang, kodok diundang. Lawan. Kau yang menyampaikan Abdul Somad. Kalau kau cuma pandai ceramah saja tapi tak mengamalkan, neraka jahanam tempatmu Abdul Somad. Kitalah yang melawan diri kita. Umar bin Khattab mengambil rotan, dipukulnya tapak kakinya. Hai kaki, kemana saja kau melangkah tadi? Anas bin Malik nguping dari balik dinding. Umar bin Khattab sedang bicara. Hai jiwa Umar bin Khattab, apa yang sudah kau lakukan hari ini? Sanggupkah kau menghadap Allah membawa dosa yang banyak? Anas bin Malik mendengar dari balik dinding. Umar bin Khattab sedang itab, menegur dirinya. Karena kadang kita ini tidak pernah ditegur orang, tak pernah dinasihati orang. Kita sendirilah yang menasihati supaya kita merendahkan hina, merasa rendah, merasa kotor, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Nampak saya bapak-bapak yang sudah tua, mungkin sebaya dengan ayah saya, sebaya dengan emak saya. Oh, bapak sudah tua, aku belum tentu sehat macam bapak bisa ke masjid solat berjamaah setua ini. Nampak anak muda, hai anak muda, kau masih muda, amalmu sudah banyak, catatan dosamu belum ada. Aku Abdul Somad sudah bergelimang dosa. Nampak orang kafir, hai kafir, kalau Allah kasih hidayah kau masuk Islam dan catatan amalmu diulang dari nol. Sedangkan sudah berkilo-kilometer dosa. Mereka itu dari nol. Saya diminta ceramah mu'alaf di Masjid An-Nur. Adik-adik, saudara-saudari mu'alaf sekalian, kalian ini diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Pak, ulang dari nol ya. Adapun kita ini dosa, apa yang disombongkan? Tak mau minta maaf, menunjukkan kehebatan diri. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Nauzubillah. Habis satu pembahasan. Sekarang masuk pembahasan kedua.
memberi maaf. Minta, rendah, hina. Sekarang kita di atas. Orang minta maaf. Mau minta maaf sama saya? Iya, wani piro. Minta maaf. Datang orang minta maaf sama Ustaz Abdul Somad. Ustaz, ya, please forgive me. Maafkan aku. Ya, saya sudah lama maafkan ente. Jadi Ustaz tak berkesan dengan silap saya selama ini. Tidak. Boleh saya pinjam lagi duit Ustaz? Tidak. Cukuplah yang lama-lama itu saja. Yang baru ini aku tak ingin melukai lagi. Karena kalau sudah sempat terluka payah sembuhnya. Tapi ada orang yang luar biasa lembutnya. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana maafnya Nabi, beginilah Nabi Muhammad SAW memaafkan orang. Sudah setengah jam Ustaz ceramah. Dia kan Nabi. Habis isi ceramah. Jadi bantahnya dengan 3 kata. Dia kan Nabi. Habis. Kalau gitu tak usah kita bahas Nabi. Jadi saya bahas Imam Syafi'i memaafkan orang mengejeknya. Dia kan imam. Bukan Imam Syafi'i, bukan Nabi. Siapa dia? Dekat dengan kita. Sepulau dengan kita Pulau Sumatera. Samping tetangga provinsi. Dari Maninjau. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka. Dimasukkan ke dalam penjara. Dihina. Dicaci maki. Diinterogasi. Naik tapak sepatu aparat ke atas meja Buya Hamka. Buya Hamka sedang duduk. Hai pengkhianat negara, kau mau menjual Republik Indonesia ke Tuanku Abdul Rahman. Waktu itu bangkit marah Buya Hamka, tapi ditahannya. Aku di kampung bergelar datuk, kata Buya Hamka. Datuk-datuk suku-suku menggelar dia datuk. Secara agama pula dia digelar Buya, karena dia anak dari Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah, orang terhormat di bumi Minangkabau. Maka saat dihina sebagai pengkhianat negara, di situ datang setan berbisik. Saat Buya Hamka duduk sendiri, nampaknya ada pisau silet. Apa kata setan? Hai Hamka, sobek tanganmu dengan silet itu. Bunuh saja diri. Tak ada gunanya kau hidup. Sakit yang dia rasakan itu diceritakannya dalam sebuah buku berjudul Tasawuf Modern. Saya suka baca buku ini. Sejak saya SMP Sanawiyah sudah saya baca sampai hari ini. Keluar edisi terbaru, saya beli, saya baca ulang. Tak ada muatnya. Memang itu dia tulis dari hatinya. Dan saat dia sakit terbaring di rumah sakit, buku itu yang dia minta. Anakku, tolong bawakan Tasawuf Modern. Aku mau baca lagi. Ternyata dia pun membaca buku itu untuk mengobati hatinya yang sakit. Itu Buya Hamka. Singkat cerita, keluar dari penjara. Lebih 700 hari lamanya. Mendekam, disiksa, dihina, dianiaya. Fisiknya disakiti, hatinya dianiaya, dizolimi. Ketika dia sedang duduk di rumah, datang seorang bertamu membawa secari kertas. Wasiat. Buya, ada wasiat untuk Buya. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, yang mengimami sholat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa ini? Dialah yang sudah menjebloskan Buya ke dalam penjara. Saya membaca ini senang bukan main. Mampus kau. Ternyata si sombong itu mati juga. Siapa namanya Pak Ustaz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi akhirnya yang zalim itu mati juga. Fir'aun made in Indonesia itu mati juga. Cuman yang saya tak senang buku ini, Buya Hamka tidak seperti yang saya harapkan. Saya maunya Buya itu mengamuk. Rupanya Buya tak mengamuk. Aduh, saya tutup buku itu, kesal saya. Buya Hamka membawa sarungnya, pakai jas sorban, pakai peci hitam. Dia menyolatkan jenazah orang itu, dan dia jadi imam. Allahu Akbar. Bergejolak tokoh-tokoh Islam di Jakarta. Mengapa Buya solatkan? Ini orang zindik, ini orang fasik, banyak menghina Islam. Apa kata Buya Hamka?
Mungkin di akhir hayatnya dia tobat nasuh. Patah argumentasi. Tapi dia sudah memenjarakan Buya Hamka. Kenapa Buya sholatkan dia? Gara-gara dia memenjarakan saya lah, maka saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Semua bisa dia jawab dengan kelembutan hatinya. Akhirnya dia menyolatkan jenazah itu. Saya tak ingin dia menyolatkan jenazah itu. Saya pula yang marah melihatnya. Patutlah Buya Hamka itu tak sekolah, tapi titel doktornya 3. Doktor Buya Hamka. Doktor dari Universitas Sutomo Beragama Jakarta. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia UKM Selangor Malaysia. Doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo. Al-Azhar memanggil dia. Dia tak pernah mendaftar ke Al-Azhar. Al-Azhar memanggil dia ke Kairo, dikasih hadiah doktor. Abdul Somad 4 tahun di Kairo. Balik LC. Lagi comel. Begitulah orang yang lembut hati itu dimuliakan Allah. Betul kata Nabi, kalau kau memaafkan orang, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Hamka adalah satu contoh model. Rupanya Buya Hamka ini bukan hanya politikus. Dia dari Partai Masyumi. Dia juga bukan hanya pandai ceramah, tapi dia juga seorang penulis. Tafsirnya ada. Dan dia pula seorang penulis novel. Judul novelnya Bapak Ibu mungkin punya, bahkan pernah baca, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kata orang, Pak Ustadz, kalau awak baca novel Tenggelam Van der Wijk ini, seolah-olah kita bergoncang dalam kapal. Saking hebatnya bahasa Buya Hamka, seolah-olah kita yang sedang bergoncang dalam kapal itu, Pak Ustadz. Setelah novel itu kita tutup, baru kita sadar rupanya kita sedang duduk di oplet. Itulah hebatnya bahasa. Membuai memang Buya Hamka dari orang-orang yang pandai berpetatah petitih. Dituliskannya dalam karya sastra yang luar biasa. Tapi ada PKI yang tak suka. Memang Masyumi sedang bersaing dengan PKI. PKI ingin menembak Buya Hamka. Nama orang yang menjatuhkan Buya Hamka itu boleh disebut Pramudia Anantatur. Pram memfitnah dia. Apa kata Pram? Hamka plagiator. Itu novelnya copy paste dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Buya Hamka diam. Fitnah seluruh Indonesia menyebar. Ditulis di harian PKI Lekra, harian nasional menulis. Cuman waktu itu belum masuk infotainment silet dan was-was. Belum ada waktu itu. Buya Hamka diam karena pepatah Arab mengatakan idza nataqassafihu, kalau orang dungu mengejek mencaci makimu, fa khairun min ijabatihi sukutu, maka jawaban yang paling bagus adalah diam. Akhirnya isu itu reda, hilang, berhembus seperti asap dihembus angin. Pas sedang Buya Hamka duduk di rumah, datang seorang anak gadis namanya Astuti. Mohon maaf kalau ada ibu namanya Astuti. Topek awak Astuti kok Astrea atau tinggi. Dia membawa calon suaminya, putih, bermata sipit, mirip Ahok Cino. Lalu dia katakan, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya Astuti. Ini calon suami saya. Cina mau masuk Islam. Dan saya mau belajar Islam kepada Buya atas perintah ayah saya. Ayah kamu kenal dengan saya? Kata Buya Hamka. Ya, kenal baik. Siapa nama ayah kamu? Pramudia Anantatur. Ternyata Pram yang PKI itu di akhir hayatnya, di masa tuanya, ada penyesalan yang dalam di hatinya, yang paling dalam, yang tak bisa ditipu ada. Dan cara dia menebus, anaknya dia suruh belajar Islam. Anaknya, calon menantunya yang mu'alaf itu, disuruhnya belajar Islam ke Buya Hamka. Dan Hamka mengajar anak menantu Pram itu sampai paham agama Islam. Andailah mereka datang ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz, aku anak orang yang dulu memfitnahmu. Bolehkah aku
belajar agama Islam kepada engkau Ustaz, carilah Ustaz Maghfirah. Carilah Ustaz Zamri. Hati dan masih sakit. Tapi Buya Hamka lembut luar biasa, diajarnya. Dia sedang ceramah, ketika sedang ceramah ada perempuan, rambutnya belum bertutup, kukunya panjang, kuteknya tebal. Dia sangka Buya akan marah. Itu, keluar dari pengajian saya. Buya tak pedulikan. Selesai acara pengajian, datang perempuan itu. Buya, ya. Buya lihat penampilan saya. Lihat. Buya tak marah. Tidak. Kenapa Buya? Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lembut tapi mengena. Artinya apa? Kutekmu masih tebal karena imanmu tipis. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Jadi kalau bapak ibu nampak ada perempuan budaknya tebal, lipstiknya tebal, itu imannya tipis. Nanti kalau imannya menebal, lipstiknya menipis. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, orang yang mengajak ke jalan Tuhan. La qudat. Kita bukan hakim yang kemana-mana membawa martil. Neraka, Jahannam, neraka. Siapa mengangkat kita jadi hakim?